Bab 422. Yumiko curiga. Yang Mulia Yumiko, ada apa denganmu? Melihat para pengawal berjas hitam dan pengawal kehormatan semuanya berhenti, pendeta berjubah putih dan mahkota hitam yang memimpin jalan harus berbalik dan bertanya dengan lembut. Yumiko terus menatap wajah Kenzi, matanya menjadi dingin seperti pisau untuk sementara waktu, matanya menjadi rumit lagi, dan dia menjadi bingung dan bingung lagi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya, bibir merahnya terbuka dengan ringan. Itu bukan dia, itu hanya sangat mirip, aku pasti salah memikirkannya. Ada rasa kehilangan samar di matanya yang indah. Pendeta memandang pria itu di kejauhan, dan tidak mengerti apa yang ingin Yumiko ungkapkan, jadi dia membuat isyarat undangan, Yang Mulia, silakan masuk ke kuil. Pertunjukan tarian pengorbanan Yang Mulia harus sudah siap. Yumiko memandang pria itu dan ragu-ragu. Nona Hanako menariknya dan berkata, Nona, apakah Anda juga memiliki perasaan bahwa dia sangat mirip dengan Kenzi? Ayo pergi lihat dia, kita bertanya, siapa dia? Hanako, gadis berusia 17 atau 18 tahun, tidak memiliki logika dalam kata-kata dan tindakannya, itu hanya tergantung pada minat dan suasana hatinya. Setelah pergi, dia datang ke Kenzi secara terang-terangan. Tidak hanya Hanako yang datang, tetapi Yumiko juga berjalan perlahan mengikuti di belakang. Kenzi diam-diam merasa cemas dan mengatakan bahwa keberuntungan benar-benar buruk. Jika dia tahu bahwa dia akan bertemu mereka di luar pintu, dia harus dengan polos bersembunyi di kelompok wartawan. Di kerumunan itu, dirinya tidak akan begitu terbuka. Tuan ini, apakah Anda seorang reporter? Hanako bertanya dengan santai ketika dia melihat kartu identitas reporter di dadanya. Di belakangnya, Yumiko terus menatap wajah Kenzi dan dengan cermat mengamati matanya. Pada jarak sedekat itu, Kenzi hanya bisa memaksakan ketenangannya tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Dia membungkuk sedikit ke wanita di depannya, dan kemudian berkata, Halo, wanita ini, Anda benar, saya dari Asia. Reporter Jepang dari Medical Journal, dari XXX, bernama Kenan Harimurti. Mendengar bahwa dia berasal dari XXX dan namanya adalah Kenan Harimurti, yang hanya sedikit berbeda dari Kenzi, hati Yumiko bergetar tanpa alasan, dan mata yang menatapnya berangsur-angsur menjadi rumit lagi. Hanako juga penasaran, tidak hanya tubuh dan penampilannya yang sangat mirip, tetapi juga namanya sangat mirip, dan mereka semua orang XXX, bagaimana bisa begitu kebetulan? Hanako tidak ingin membiarkannya pergi lebih jauh lagi, dan berkata, karena kamu adalah seorang reporter dari jurnal medis, mengapa kamu tidak melaporkan topik medis, tetapi datang ke kuil untuk melaporkan kegiatan pengorbanan? Kenzi sedikit menurunkan matanya dan dengan tenang berkata, Nona, Anda salah paham. Meskipun bagian utama dari jurnal medis Asia terkait dengan kedokteran, ada bagian lain yang melaporkan tentang humaniora, ekonomi, kehidupan, topik yang sedang hangat, dan sebagainya, dan bahkan bagian novel yang terus diperbarui. Hanako, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi dia masih tidak puas, dan terus berkata dengan nada seperti mencermati orang-orang jahat, karena kamu ingin melaporkan kegiatan pengorbanan di kuil, kenapa kamu tidak tinggal di area reporter kuil, tetapi pergi sendiri keluar? Kenzi dengan tenang mengeluarkan kamera dari tasnya, yang merupakan kamera wawancara dia baru saja membeli dari lingkungan lain untuk menutupi identitasnya, dan kemudian berkata dengan tergesa-gesa, Nona, masih saya salah paham. Alasan mengapa saya meninggalkan area reporter di kuil adalah karena saya mendengar bahwa Yang Mulia Yumiko sedang dalam perjalanan ke kuil, jadi saya sengaja pergi keluar gerbang halaman untuk mengambil tempat foto yang menguntungkan, di dekat kuil. Berharap bisa mengambil beberapa gambar. Saya harap Yang Mulia Yumiko bisa setuju. Kalimat terakhir diucapkan oleh Kenzi kepada Yumiko yang berada di belakang Nona Hanako. Sambil mengatakan ini, diperkirakan kedatangan Yang Mulia Yumiko telah membuat khawatir para hadirin di kuil. Beberapa wartawan memimpin berlari keluar dari tembok istana. Mereka tidak mengajukan pertanyaan sesopan Kenzi, dan berjongkok satu persatu untuk memotret Yumiko. Hanako tidak dapat mengajukan pertanyaan apapun di sini lagi ke Kenzi, dan dia sedikit kesal, jadi dia harus memerintahkan para penjaga berjas hitam untuk menghentikan semua reporter itu dan tidak mengizinkan mereka mendekati Yang Mulia Yumiko. Sebagian besar reporter itu mengabaikannya dan bertanya dengan keras setelah mundur sedikit, Yang Mulia Yumiko, kami ingin mewawancarai Anda secara langsung, dapatkah Anda meluangkan waktu berharga untuk menerima wawancara kami? Kami belum bisa menerima wawancara Anda. Nona Hanako tidak punya waktu untuk mengurus Kenzi, jadi dia berdiri di depan Yumiko dan menjawab untuknya. Para wartawan semua sangat kecewa, dan mereka terus mengajukan pertanyaan satu persatu, berharap Yang Mulia Yumiko dapat lebih dekat dengan media, sehingga orang-orang dapat mengetahui lebih banyak tentang informasi Yang Mulia Yumiko. Jelas mereka tidak menyerah, dan ingin membuat Yumiko terkesan dan mendapatkan kesempatan wawancara tatap muka yang berharga. Yumiko mengabaikan wartawan sama sekali, dia berjalan ke Kenzi dengan tenang, matanya yang indah berkedip, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Halo, Yang Mulia. Kenzi tahu bahwa dia memperhatikan matanya, jadi dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat, tidak membiarkan dia menatap matanya lagi.
Karena hal-hal seperti mata tidak dapat diubah melalui obat-obatan atau cara lain, Kenzi tidak tahu dalam hatinya, dan bertanya-tanya apakah Yumiko dapat melihat kekurangan di matanya. Anda harus tahu bahwa Yumiko sangat kuat dan Kenzi telah mengalaminya. Yumiko lebih waspada dan cerdas daripada wanita biasa. Dia bukan jenis vas indah yang biasa, jika tidak, dia tidak akan menjadi putri bangsawan Dewi Pengorbanan. Mata Yumiko berkedip beberapa saat, dan saat berikutnya, dia akhirnya berkata, Tuan Kenan Harimurti, pelayan saya, Nona Hanako, baru saja sangat kasar. Saya harap Anda tidak peduli tentang itu, mohon maafkan saya. Sambil berbicara, dia membungkuk dengan lembut, meminta maaf kepada Kenzi. Kenzi buru-buru membalas hormat, tanpa malu-malu mengatakan, Yang Mulia tidak harus seperti ini, Nona Hanako sangat polos dan imut, saya tidak berpikir ada sesuatu yang kasar. Yumiko tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, dan dia berkata, Permisi, Tuan Harimurti, apakah Anda juga ingin mendapatkan kesempatan wawancara eksklusif yang berharga seperti reporter lain, dan mewawancarai Yumiko secara langsung? Mendengar ini, Kenzi diam-diam berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Yumiko pasti meragukan dirinya sendiri, dan ingin lebih mengeksplorasi dirinya sendiri. Tetapi karena dia seorang reporter, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kesempatan ini, karena semua babi pun tahu bahwa dapat mewawancarai putri kerajaan secara eksklusif adalah kesempatan yang diimpikan oleh setiap media. Kenzi hanya bisa menggigit peluru dan tersenyum, jika Yang Mulia bersedia menerima wawancara dengan surat kabar kami, saya akan sangat berterima kasih. Yumiko tersenyum dan berkata, Tuan Harimurti, Anda tidak perlu sopan, Yumiko sangat senang menerima Tuan. Tuan Harimurti berasal dari XXX, yang jaraknya ribuan mil, dan Yumiko adalah penduduk asli. Jika Anda tidak keberatan, sebaiknya Anda mengatur waktu setelah pengorbanan. Saya akan menjawab semua topik yang ingin diwawancarai Tuan. Yumiko mengatur cara ini, saya tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Putri. Setelah mendengar ini, sekelompok besar reporter semuanya berseru. Mereka juga menginginkan wawancara eksklusif, dan mereka lebih suka menghabiskan banyak uang untuk makan malam dengan Yumiko, tetapi mereka takut Yang Mulia Yumiko tidak akan menghargainya. Tetapi reporter Asia bernama Kenzi itu tidak hanya mendapat kesempatan berharga untuk wawancara eksklusif, tetapi juga diundang dengan ramah oleh Yang Mulia Yumiko sebagai tamu di tempat duduk. Perlakuan super standar ini membuat mereka berdua terkejut dan iri, dan mata mereka terbelalak merah. Kenzi tersenyum pahit, dan hanya bisa membungkuk dan berterima kasih padanya, Yang Mulia sangat baik, saya sangat berterima kasih. Bab 423. Yumiko, Tarian Pengorbanan. Setelah beberapa kata, Yumiko bertepuk tangan ringan, memanggil kapten prajurit pribadi berseragam militer, dan menjelaskan, Kolonel, tolong hibur Tuan Kenan Harimurti untukku dulu. Dia adalah temanku, setelah upacara selesai, Yumiko akan kembali untuk menemuinya secara pribadi. Hai. Petugas itu membungkuk dalam-dalam, dan kemudian, seperti dewa pintu, dia tidak pernah pergi dan berdiri di dekat Kenzi. Tuan Kenan Harimurti, tarian pengorbanan Yumiko akan segera dimulai. Yumiko permisi untuk saat ini, dan saya akan berbicara dengan Anda nanti. Yumiko membungkuk dengan lembut, dan kemudian dipimpin oleh pendeta, masuk ke kuil dengan Hanako dan yang lainnya. Tuan Harimurti, apakah Anda ingin menonton pertunjukan tarian pengorbanan Yumiko, atau Anda ingin pergi ke ruang belakang kuil untuk minum teh? Petugas kolonel yang menemani Kenzi bertanya dengan hormat. Kenzi meliriknya, mengetahui bahwa Yumiko telah mengaturnya di sampingnya untuk tujuan menghiburnya, bahkan, itu untuk mencegah dirinya melarikan diri. Kenzi harus bekerja keras dan berhati-hati tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenzi tidak ingin minum teh dengan pria yang seorang prajurit hari itu, jadi dia pergi ke depan altar lagi di bawah identitas perusahaannya. Tepat di antara sekelompok wartawan, dia berpura-pura mengambil beberapa gambar dan mengambil foto, serta menonton altar pertunjukan tari kurban. Dentang. Dengan suara gong yang renyah, pendeta berjubah putih di altar menyelesaikan ibadahnya, dia berjalan menuruni tangga dengan tergesa-gesa, dan kemudian taiko yang bergerak lambat terdengar, dan drum taiko di kedua sisi altar berbunyi. Band ini mulai dengan penuh semangat memainkan musik dansa pengorbanan. Dua wanita berpakaian putih dan rok merah naik ke panggung, atasan longgar yang putih bersih seperti kain kasa, dan gaun merah panjang yang elegan seperti api. Kedua wanita cantik itu berpenampilan wanita kuno dengan riasan tipis, mengenakan mahkota emas di kepala mereka, dan rambut hitam panjang yang terbuat dari sehelai sutra putih, dibungkus dan dikepang ekor kuda panjang diikat di bagian belakang kepala, dengan dua pita merah panjang diselingi di tengah. Sepintas, sosok elegan dari dua wanita dan wajah mereka yang cerah dan halus benar-benar seperti peri yang datang ke dunia fana. Wow, seperti yang diharapkan, pertunjukan itu dilakukan oleh Yang Mulia Yumiko sendiri, itu benar-benar enak dipandang. Melihat Yumiko dan Miss Hanako naik ke panggung bersama, banyak reporter dan penonton bertepuk tangan hangat, mata berapi-api mereka terpesona, penuh kerinduan, kekaguman, dan pemujaan. Dengan musik klasik yang lembut dimainkan, Yumiko dan Hanako mulai menari dengan lembut. Ekspresi kedua wanita itu sangat damai dan bermartabat. Irama tariannya lambat dan gemulai.
Goyangan bel untuk membuat nada dering yang merdu dan renyah. Banyak penonton di bawah panggung menjadi tenang, seolah-olah mereka mabuk dalam tarian pengorbanan Yumiko dan Hanako. Gerakannya seolah sedang mencuci dan memurnikan jiwa makhluk fana. Kenzi menyaksikan tarian Yumiko di atas panggung, dan secara bertahap meletakkan kamera. Seperti reporter lain, dia sangat tertarik dengan tarian Yumiko yang bergerak dan lupa memotret. Sampai hari ini, Kenzi juga telah melihat banyak kecantikan yang indah, tetapi dalam semua keadilan, tidak ada wanita yang bisa seistimewa Yumiko. Keindahan yang tenang dari langit yang sama membuat orang merasa seperti berada di hutan belantara dan di atas langit, dan itu sepertinya mereka bisa melupakan semua masalah dalam hidup. Dentang. Gong renyah lainnya terdengar. Ini harusnya menjadi sinyal bahwa tarian pengorbanan akan segera berakhir. Yumiko dan Hanako di atas altar meregangkan pergelangan tangan mereka yang tinggi bersama-sama, mengguncang bel emas, dan kemudian perlahan menghentikan tariannya, membungkuk lalu berjalan perlahan ke altar. Hah! Di samping Kenzi, banyak reporter menghela nafas panjang, seperti bangun dari mimpi indah. Tidak sampai Yumiko dan Hanako menghilang sepenuhnya, dan tepuk tangan yang memekakan telinga terdengar lagi di bawah altar. Sangat indah, sangat indah. Mampu menikmati tarian pengorbanan terakhir yang dilakukan oleh Yang Mulia Yumiko, bahkan jika saya mati segera, saya tidak akan menyesal dalam hidup saya. Seorang reporter Jepang adalah yang pertama mengungkapkan emosinya, yang menyebabkan banyak gema, dan semua orang menghela nafas dan memuji. Pernahkah Anda mendengar bahwa baru-baru ini, ada desas-desus yang beredar di kalangan kelas atas di Kyoto? Beberapa orang mengatakan bahwa alasan mengapa Yang Mulia Yumiko pensiun dari posisi Dewi adalah karena Yang Mulia Kaisar mencintai cucunya dan tidak menginginkan cucunya Yang Mulia Yumiko untuk bersama dengan lilin dan bulan yang cerah sepanjang hari menghabiskan hidup yang sepi di kuil. Dikatakan bahwa Yang Mulia Kaisar berharap Yang Mulia Yumiko dapat memiliki kehidupan yang lengkap dan bahagia seperti wanita biasa di dunia, memiliki pria yang mencintainya, memiliki beberapa anak yang cantik, dan keluarga yang hangat. Saya juga mendengar bahwa Yang Mulia Kaisar memiliki niat untuk memilih pria yang cocok untuk dinikahi untuk Yang Mulia Yumiko dari keluarga bangsawan. Sekarang, ada beberapa selebritas dan bangsawan di kota Kyoto yang mendengarkan kabar itu, berharap untuk mendapatkan pernikahan ini, menjadi kerabat dekat kekaisaran. Kelompok wartawan di sekitar Kenzi mungkin lupa apa yang seharusnya mereka lakukan di sini. Mereka semua berkumpul, dan berbicara satu persatu tentang rumor itu. Kenzi tidak ingin mendengarkan omong kosong mereka, hanya ingin menyingkirkan situasi berbahaya saat ini, tetapi perwira kolonel telah berdiri di sisinya, lurus dan tegak, tidak meninggalkannya satu inci pun. Kenzi meliriknya, dan diperkirakan membunuh perwira Jepang yang jahat ini hanya masalah sepele dalam sekejap mata, tetapi jika dia melakukannya, itu akan sama dengan memberitahu Yumiko identitas aslinya secara langsung, dan apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak relevan. Akan ada ketegangan besar, dan dia pasti akan diburu oleh seluruh kota. Kenzi merasakan sakit kepala, jadi dia harus menekan pikiran irasional ini. Nona, Anda mengundang reporter bernama Kenan Harimurti untuk makan malam, apakah menurut Anda dia adalah pria Kenzi itu? Setelah melakukan tarian pengorbanan, Hanako menemani Yumiko dan memasuki bilik di halaman belakang. Aku bisa melihat pasti bahwa matanya adalah milik Kenzi. Aku ragu dia menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah penampilannya. Yumiko tidak mudah ditipu. Dia telah diajar oleh lebih dari 10 guru terkenal sejak dia masih kecil. Dia tidak hanya mahir dalam piano, pedang, kaligrafi dan melukis, tetapi juga mahir dalam banyak teknik rahasia penyamaran. Penyamaran dengan topeng kulit, cara mengecilkan ukuran kerangka, dan bersembunyi di kotak kardus yang berukuran 1 atau 2 kaki persegi. Saya juga punya intuisi. Sikap dan matanya sangat mirip dengan penjahat Kenzi itu, tapi Nona, jika dia benar-benar penjahat yang menggertak Anda, apakah Anda akan membunuhnya? Hanako berlutut dengan Yumiko dan duduk. Menghadapi pertanyaan Hanako, Yumiko tidak berbicara lama, dia melihat ke cermin untuk waktu yang lama, dan ada sedikit rasa sakit di wajahnya yang cerah. Mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, Hanako berlutut di samping dan membungkuk meminta maaf, saya salah, Nona. Hanako berpikiran ceroboh dan mengungkit kejadian sebelumnya, yang membuat Nona sedih. Hanako sangat berharap, kita semuanya salah. Hanako berharap penjahat itu tidak akan pernah muncul, dalam hal ini, hati Nona muda itu tidak akan gelisah. Bab 424. Perjamuan pembunuhan, lihat gambarnya. Pada pukul 7 malam, ditemani oleh seorang perwira kolonel Hikawa Ibe dan perwira utama lainnya, Kenzi diundang ke restoran Jepang paling mahal terdekat. Melihat Kenzi datang, 2 jas hitam yang menjaga pintu sedikit membungkuk, membuka pintu satu persatu, dan meminta Kenzi untuk masuk sendirian. Di dalam ruangan besar bergaya Jepang, sederhana dan elegan, Yumiko masih seorang wanita berbaju putih dan merah, dan dia sudah berlutut di meja rendah menunggunya. Tuan Kenan Harimurti, silakan duduk. Yumiko memimpin pelayan Hanako di sampingnya, membungkukkan badannya, dan mempersilakan Kenzi untuk duduk. Kenzi diam-diam menyuruh dirinya untuk tenang, dan kemudian duduk di seberang Yumiko. Hanako menuangkan anggur, Yumiko bersulang, dan saling menyapa sebentar.
Kenzi mengingat identitasnya sebagai reporter, Kenan Harimurti, mengeluarkan pena dan buku catatannya, dan dengan sopan memberi isyarat, saya di sini untuk wawancara. Yumiko tidak terburu-buru untuk diwawancarai, tetapi mengambil kendi itu sendiri dan menuangkan anggur untuknya tanpa memamerkan kesopanan, dan berkata, Tuan Kenan Harimurti, sejujurnya, penampilan Tuan, Nona Yumiko sepertinya pernah melihat. Pada saat yang sama Yumiko mengatakan ini, pelayan, Nona Hanako, diam-diam mengamati ekspresi Kenzi. Kenzi berpura-pura tidak tahu, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tidak heran itu masalahnya. Alasan mengapa saya diperlakukan begitu baik oleh Yang Mulia pastilah alasan untuk teman lama itu. Kenzi selesai berkata ini. Setelah itu, tidak katakan apa-apa, ingatlah prinsip, banyak bicara, lebih banyak kesalahan, ingin lebih sedikit kesalahan, jangan mengatakan hal-hal yang baik dan berusaha sebodoh mungkin. Yumiko mengangkat matanya untuk menatapnya, dan kata-katanya jelas, Tuan, sebagai reporter, Anda pasti ingin tahu beberapa topik pribadi Yumiko, seperti beberapa privasi Yumiko, dan kebencian pribadi Yumiko, begitu kan? Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, Kenzi memikirkannya sebentar sebelum menjawab dengan samar. Secara umum, wartawan suka menanyakan tentang privasi keluarga kerajaan. Namun, unit media saya berbeda. Asia Medical Journal lebih cenderung melaporkan jurnal ilmiah yang ketat, sehingga persyaratan etika profesional bagi kami jurnalis jauh lebih tinggi daripada standar etika tabloid umum. Saya tidak suka menanyakan tentang privasi orang lain sesuka hati, bahkan meski kami mengetahui privasi orang lain, kecuali kami memiliki otorisasi eksplisit, kami tidak akan menerbitkan artikel sesuka hati. Yumiko mencibir dalam hatinya setelah mendengar ini, Kenzi, kamu masih sangat licik. Meskipun dia mencibir di dalam hatinya, dia tidak bisa memperlihatkannya di wajahnya sama sekali. Dia masih tenang seperti biasanya, dan berkata dengan hangat, kalau begitu, Tuan Reporter, apakah Anda ingin mendengar sedikit privasi Yumiko, seperti keluhan antara Yumiko dan teman lama itu, cinta dan kebencian? Kenzi melirik Nona Hanako, yang diam di sebelah matanya, dan bagaimanapun juga tersenyum canggung. Dia menyulang Yumiko dan berkata, jika Yang Mulia tidak keberatan, aku ingin mendengar detailnya. Kedua gelas berdenting. Setelah itu, Yumiko menyesap anggur, dan kemudian menatapnya dengan mata berkedip-kedip dan bibir merahnya dengan ringan berkata, teman lama Yumiko adalah juga seorang pria XXX, tidak hanya mirip dalam penampilan dengan Tuan, tetapi juga dengan nama yang mirip. Namanya Kenzi Harimurti. Kenzi terus tersenyum tipis dan tidak memiliki reaksi sedikitpun ketika dia mendengar namanya, seperti pendengar, menunggu pihak lain untuk menyelesaikan cerita. Hanako melihatnya, dan mengutuk dalam perutnya, penjahat yang licik, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa mempertahankannya. Kemudian dia menjalankan tugasnya sebagai pelayan, mengambil kendi dan mengisinya. Yumiko tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi berdiri, menutup layar di samping, dan duduk berlutut di belakang. Kemudian dia dengan lembut memetik senar dengan jari gioknya yang ramping dan berkata, jangan tertawa, Tuan. Sambil mendengarkan piano dan mencicipi anggur, beberapa peristiwa masa lalu akan lebih menyentuh. Saya harap setelah mendengarkan keluhan Yumiko, Tuan bisa memikirkannya. Sebuah piano berdeguk terdengar seperti pegas yang jernih secara bertahap. Yumiko berbisik sambil memainkan piano, menceritakan masa lalunya ketika dia melihat Kenzi untuk pertama kalinya dan juga ketika kedua kalinya dia menemui Kenzi. Pertama kali mencari Kenzi adalah untuk membalas dendam untuk gurunya, dia ingin membunuhnya, tetapi itu digagalkan di tangan Kenzi. Dia seharusnya mati di bawah tangan Kenzi, tetapi tiba-tiba, Kenzi tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga menunjukkan cara untuk bertahan hidup, melarikan diri dari bencana diserang oleh kekuatan magisnya sendiri. Kedua kalinya dia menemukan Kenzi, saya lebih tidak mau dan ingin membalas dendam. Kali ini, keinginan Yumiko membalas dendam menjadi lebih kuat dan secara resmi menjadi seorang dewi, memiliki kekuatan magis yang tidak dapat dibayangkan dunia. Dia pikir Kenzi pasti akan mati, tetapi Kenzi, yang terluka parah dan akan segera dia bunuh, masuk ke dalam formasi tablet batu yang aneh. Dengan kekuatan magis formasi, Kenzi terlahir kembali, dan dengan mudah mengalahkannya dengan bantuan guntur dan kilat. Tapi Kenzi masih tidak membunuhnya pada akhirnya. Sepertinya dia diserang oleh kekuatan magis formasi itu. Kenzi menjadi orang jahat, dan kekuatan magis formasi tampaknya memengaruhi kewarasan Yumiko. Yumiko seorang dewi yang seharusnya setenang air dan dijaga seperti batu giok, akhirnya juga berubah jadi seorang gadis iblis yang sangat merindukan laki-laki. Dengan cara ini, hal yang berantakan dan tak termaafkan terjadi di antara keduanya. Sampai tahap itu, suara piano berhenti tiba-tiba. Yumiko mengangkat matanya, sedingin es, Tuan, Anda pasti mengerti apa yang terjadi antara Kenzi dan Yumiko. Alasan mengapa Yumiko bukan lagi seorang dewi, tetapi hanya bisa membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari dan mencoba bunuh diri beberapa kali, hanya karena kerendahan hati itu, murid ini telah menodai kepolosan Yumiko.
Kata-kata Yumiko tegas dan tegas, tanpa keraguan. Kenzi mengerti bahwa ini adalah ritme mencoba melihat orang. Kenzi hanya bisa terus mendukung, berpura-pura bahwa dia bukan Kenzi. Dia menurunkan matanya dan terbatuk pelan, privasi yang mulia tidak boleh diberitahukan kepada orang luar seperti saya. Jika saya mengungkapkannya secara tidak sengaja, itu akan mempengaruhi nama yang mulia. Yumiko tersenyum licik. Yumiko berbagi privasi ini dengan Tuan karena dia ingin meminta nasihat. Jika bertemu teman lama Yumiko lagi, haruskah Yumiko membunuhnya? Kata-kata ini membuat Kenzi berpikir lagi. Dia dicurigai oleh Yumiko. Jika dia bisa bersembunyi, dia akan bersembunyi. Jika dia tidak bisa, dia akan bertemu dengan pendekar pedang lagi. Kenzi hanya mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah datar, "Yang mulia Yumiko, saya tidak tahu mengapa Yang mulia ingin memberitahu saya privasi ini. Tapi karena Yang mulia telah meminta, saya akan berdiri di posisi yang adil dan memberitahu apa yang saya pikirkan." Teman lama Yang mulia, Kenzi hampir mati di tangan Yang mulia 2 kali, tetapi dia menunjukkan belas kasihan 2 kali dan tidak menunjukkan niat membunuh pada si pembunuh. Saya pikir, dari sudut pandang ini, Kenzi bukanlah orang yang tercela. Meskipun kepolosan Yang mulia dihancurkan olehnya, Yang mulia juga baru saja mengatakan bahwa Kenzi bahkan hanya bisa mengandalkan formasi aneh untuk menyelamatkan hidupnya, dan bahkan jika dia tahu sebelumnya apa konsekuensi dari formasi itu, di bawah pedang Yang mulia, saya berpikir dia tidak punya pilihan lain. Saya pikir, jika Yang mulia masih ingin membunuhnya, itu tidak adil atau tidak baik hati, itu hanya bisa dilakukan karena marah. Plak. Sebelum Kenzi selesai berbicara, Yumiko menamparkan meja dengan satu telapak tangan dan berdiri dengan marah. Kenzi, kamu secara brutal menodai kepolosanku, apakah kamu pikir itu akhir dari semuanya? Kebencian terhadap guru dan penghinaan individu hanya dapat dibalaskan dengan membelahmu menjadi 8 bagian. Yumiko sudah memiliki belati pendek dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di tangannya, alisnya tegak dan niat membunuhnya sangat menakjubkan, menekan ke arah Kenzi.